Oke, baik, sebentar Bapak Ibu. Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah, puji syukur kita tasik diparingi kesehatan, ya Bapak Ibu, sehingga bisa berkumpul untuk paparan singkat Bapak Ibu tentang program pendampingan penulisan buku ITS 2024 yang diselenggarakan oleh bidang satu akademik dan kemahasiswaan. Oke. Nanti tentu saja slide ini juga sudah tersedia dan nanti bisa Bapak Ibu pahami dan juga bantu sebarkan ke kolega Bapak Ibu di departemen. Nah, apa sih program pendampingan penulisan buku ITS ini Bapak Ibu? Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama, tentu saja masih minimnya angka penulisan buku di ITS, ya Bapak Ibu. Dan rata-rata Bapak Ibu itu belum punya ide gimana cara menulisnya, tools apa yang bisa dimanfaatkan, dan bagaimana cara menerbitkannya. Nah, kemudian ada juga kebutuhan penulisan buku sebagai syarat administratif jenjang karir dosen. Ya, jadi ada Bapak Ibu yang terutama sudah guru besar, tentu saja mempunyai kewajiban untuk menulis buku sebagai satu syarat. Dan kemudian hal ini ditangkap oleh bidang satu, kemudian muncullah inisiasi Quick Win Bapak Ibu, sehingga memungkinkan adanya dukungan atau insentif bagi penulisan buku. Nah, bagaimana sih bentuk program pendampingan penulisan buku ini Bapak Ibu? Jadi program pendampingan penulisan buku ini akan memberikan kesempatan ya Bapak Ibu ya, ke Bapak Ibu dosen yang akan melakukan penulisan hingga buku terbit Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu di sini di program ini akan bisa mengusulkan pendampingan satu orang asisten penulis yang nanti akan kami beri insentif Bapak Ibu. Nah, apa saja sih rangkaian program pendampingan penulisan buku ini Bapak Ibu? Tentu saja yang pertama ada workshop, kemudian ada pertemuan dengan penerbit yang akan kami arrange, dan juga insentif bagi asisten penulis atau mahasiswa. Nah, Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi apa dari program ini? Bahwa memang insentifnya nanti memang diperuntukkan bagi asisten penulis atau mahasiswa. Namun, yang lebih tinggi yaitu hak royalti itu sepenuhnya menjadi milik ketua tim penulis atau dosen. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kami menyediakan dukungan berupa insentif bagi mahasiswa, asisten penulis yang nanti juga akan kami training bersama Bapak Ibu bagaimana nanti memanfaatkan berbagai macam tools penulisan mulai dari Microsoft Word hingga AI seperti Copilot dan ChatGPT untuk membantu penulisan. Oke, ini untuk timelinenya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sedikit molor untuk sosialisasinya. Jadi pengumuman pendampingan penulisan buku sudah kami lakukan. Sosialisasi kami lakukan kemarin via video asinkronus dan hari ini via langsung Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan melakukan pendaftaran hingga besok malam Bapak Ibu. Oke, hingga Rabu 14 Agustus 2024. Nah, untuk workshop penulisan buku itu akan kami adakan mulai hari Kamis ini tanggal 15, kemudian minggu depan hari Kamis tanggal 22, dan minggu depan hari Jumat tanggal 23 Agustus. Kami akan menghadirkan beberapa penerbit yang terkenal Bapak Ibu. Contohnya di hari Kamis ini nanti akan ada Andi Offset ya yang sangat populer dan terkenal. Andi Offset itu nanti akan hadir di hari Kamis besok, akan memaparkan. Kemudian ada juga materi dari Prof. Nyoman Pujawan yang memberikan nanti tips-tips bagaimana mengubah slide-slide ya Bapak Ibu ya, dari materi ajar menjadi sebuah buku ajar Bapak Ibu. Nanti akan dipandu oleh Prof. Nyoman Pujawan. Dan kemudian nanti di tanggal 22 itu dari penerbit yang populer juga yaitu Erlangga Bapak Ibu minggu depan hari Kamis. Penerbit Erlangga akan hadir memberikan berbagai macam tips penulisan dan lain-lain. Dan di tanggal 22 juga dan di tanggal 23 hari Jumat sebenarnya kami alokasikan untuk mahasiswa, tapi monggo bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir kami sangat persilahkan. Di tanggal 23 Agustus kita ada pelatihan bagaimana cara menulis buku, materinya sudah siap, outline-nya sudah siap tapi dibantu dengan AI. Oke. Nah, nanti juga ada monitoring dan evaluasi progres Bapak Ibu kami lakukan bertahap di minggu ke-4 Agustus, minggu ke-1 September, minggu ke-3 September, dan juga minggu ke-1 Oktober. Nah, di tanggal 2 Oktober ini nanti akan kami jadikan milestone penyerahan insentif pertama. Jadi sekitar 2 bulan lagi, ya 2 bulan lebih Bapak Ibu, ya 2 bulan lebih 1 minggu, itu adalah batas waktu pertama bagi Bapak Ibu untuk menyerahkan draft
dan juga diserahkan ke penerbit Bapak Ibu. Nah, pada saat itulah milestone pertama kami akan menyerahkan insentif sebesar 2 juta rupiah ke asisten atau mahasiswa. Kemudian di minggu pertama Desember 2024 adalah batas akhir konfirmasi penerbitan buku. Jadi nanti di sini adalah milestone kedua kami akan memberikan insentif ke asisten penulis. Dan untuk Bapak Ibu dosen tentu saja royalti menjadi hak sepenuhnya dari Bapak Ibu. Nah, insentif bagi mahasiswa Bapak Ibu kami sediakan dalam 2 tahap. Jadi tetap ada monef berkala setiap 2 pekan, tapi insentif tahap pertama cut off-nya adalah di pekan kedua Oktober 2024 akan kami berikan 2 juta bagi buku yang sudah selesai ditulis dan diserah terimakan kepada penerbit untuk memulai proses review. Dan kemudian di insentif tahap 2 ini akan dilakukan di pekan kedua Desember 2024, di mana milestone yang harus dicapai adalah penyelesaian penulisan buku hingga buku diterbitkan, Bapak Ibu. Dan ini ada jarak 2 bulan ya ke sini ya. Ini nanti adalah dua milestone untuk insentifnya. Nah, bagaimana dengan pendaftaran Bapak Ibu? Pendaftaran adalah hingga besok malam Bapak Ibu. Jadi, monggo Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri. 1 orang ketua penulis atau dosen, yang wajib diisikan adalah 1 orang dosen dan 1 orang mahasiswa. Terus nanti kalau misalkan penulisan buku, apakah boleh nambah orang? Boleh Bapak Ibu, monggo. Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa anggota penulis, hanya saja yang menjadi PIC atau kontak dari setiap judul yang diusulkan adalah 1 orang ketua penulis yaitu dosen ITS dan juga 1 orang asisten penulis mahasiswa ITS, boleh S1, S2, S3 atau D4 Bapak Ibu. Nah, ada 2 link pendaftaran Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu dosen guru besar ITS, kami juga mempunyai jalur pendaftaran melalui Dewan Profesor ITS. Bapak Ibu bisa mendaftarkan di link berikut ITS ID/100 buku ISBN hingga Rabu besok. Sementara bagi Bapak Ibu dosen ITS yang direkomendasikan departemen, kami juga menyarankan Bapak Ibu monggo bisa menuliskan di sini melalui kepala departemen atau narah hubungnya. Ini seperti isiannya MOOC Bapak Ibu. Jadi ada spreadsheet. Monggo Bapak Ibu bisa mencari departemennya dan kemudian menuliskan judul buku, tentatif, kemudian nama dosen dan juga nama mahasiswa di sana Bapak Ibu. Oke. Batas akhirnya adalah hingga Rabu 14 Agustus 2024. Nah, untuk rangkaian workshop, jadi Bapak Ibu tentu saja kami sangat harapkan untuk bisa hadir nanti di sini akan ada best practice dari Prof. Nyoman Pujawan. Jadi Prof. Nyoman Pujawan yang sudah berhasil mengkonversi dari materi kuliah, slide-slide beliau, latihan-latihan itu menjadi sebuah buku ajar Bapak Ibu yang sangat populer ya. Kita tahu bahwa beliau pernah menulis buku ekonomi teknik, kemudian supply chain dan banyak buku lainnya dari materi kuliah. Nah, itu nanti akan dibawakan materinya oleh Prof. Nyoman Pujawan hari Kamis Bapak Ibu setengah 9 sampai pukul 10. Lokasinya di seminar lantai 2 perpustakaan. Kemudian di pukul 10.15 sampai pukul 12.15 atau 2 jam ini, materi akan diberikan oleh penerbit Andi Offset, ya, penerbit yang sangat populer. Beliau akan mengenalkan penerbitan buku di era 4.0 dan juga kiat menulis buku, baik itu buku ajar, buku teks maupun buku referensi. Ini berbeda nggih Bapak Ibu. Kalau buku ajar itu yang jadikan pegangan kuliah. Kalau buku referensi itu biasanya buku-buku kedua atau ketiga yang biasanya menjadi pendukung materi kuliah dan materinya sangat spesifik. Ada juga buku teks berupa buku selain buku ajar. Dan ini nanti penerbitnya adalah Andi Offset Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga akan didampingi dari pukul 13.15 sampai pukul 4 oleh Pak Joko Irawan Mumpuni dari Andi Offset. Dan nanti Bapak Ibu, kami menyediakan semua fasilitas ya di sana ya. Mungkin nanti ada Bapak Ibu bisa membawa laptop, kemudian nanti akan ada ya coffee break, snack dan lain-lain sehingga nanti Bapak Ibu bisa fokus di acara tersebut hingga nanti mendapatkan ide kira-kira bagaimana ya menyusun rencana penulisan bukunya. Kemudian di pekan depan Bapak Ibu kami hadirkan penerbit yang lain yaitu Erlangga. Jadi nanti kami akan mempunyai sekitar 5 penerbit yang nanti bisa kami hubungkan ke Bapak Ibu. Tapi yang untuk siap memberikan materi ini ada 3. Yang kedua adalah penerbit Erlangga di Kamis depan Bapak Ibu akan berikan materi tentang tips dan trik penulisan buku ajar. Kemudian di situ contoh-contoh judul buku terbitan Erlangga dan program-program kegiatan Erlangga jadi Bapak Ibu. Oke. Dan itu nanti materinya adalah sampai ISOMA. Nah, setelah ISOMA Bapak Ibu nanti akan ada ITS Press ya memberikan penerbit lokal ya Bapak Ibu ya di kampus akan memaparkan bagaimana prosedur penerbitan buku melalui ITS Press.
Dan nanti di pukul 14.30 sampai 15 akan ada informasi pendampingan penulisan buku. Nah, sebenarnya yang juga ditunggu-tunggu adalah materi hari Jumat. Memang kami ini alokasikan untuk mahasiswa, tapi bagi Bapak Ibu dosen yang ingin hadir, monggo Bapak Ibu. Di hari Jumat 23 Agustus 2024, kita akan lebih fokus ke teknikal memanfaatkan tools baik Microsoft Word maupun ChatGPT dan Copilot. Jadi pukul 8 sampai 9.30 akan ada materi dari Prof. Suminar Pratapa, membawakan materi tentang AI dalam menulis buku dan menulis buku tanpa plagiarisme. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu Eka Dian Safitri akan menjelaskan tentang tata bahasa buku, baik itu buku ajar, teks referensi akan dipaparkan apa bedanya, dan juga gaya selingkung penulisan buku. Ya, gaya selingkung ini gaya sitasi, ya Bapak Ibu, cara menyadur dan lain-lain. Dan kemudian di pukul 13 sampai 15 ini nanti betul-betul materi teknikal menggunakan Microsoft Word untuk mempermudah penulisan buku, Bapak Ibu. Semua agenda ini akan dilakukan di ruang seminar lantai 2 perpustakaan. Monggo nanti Bapak Ibu bisa hadir dan memberikan konfirmasi melalui form yang sudah kami siapkan. Ada 2 form Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang ini ya, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar melalui jalur Dewan Profesor ITS bagi Bapak Ibu dosen guru besar, atau kami juga sangat terbuka untuk dosen ITS yang direkomendasikan oleh departemen. Monggo bisa mendaftar melalui departemen dan nanti akan dimasukkan ke form berikut. Nah, ini untuk link-link penting Bapak Ibu nanti akan kami sebarkan juga setelah ini melalui WhatsApp ke forum pimpinan, forum kadep, maupun forum narahubung, beberapa panduan program, paparan panduan, agenda workshop, dan juga rekaman sosialisasi ini juga akan saya sediakan Bapak Ibu. Nah, link pendaftaran dosen nanti akan melalui narahubung departemen, melalui link berikut, dan untuk link pendaftaran dosen guru besar melalui Dewan Profesor ITS, bisa melalui link berikut. Baik, itu untuk paparan singkat dari saya, Bapak Ibu. Kemudian sekarang saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya. Monggo, saya persilahkan Bapak Ibu. Bisa raise hand ya Bapak Ibu ya, untuk mempermudah antrian pertanyaan. Saya persilahkan Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, monggo bisa raise hand. Baik, Bapak Bambang Gatot, monggo Bapak, saya persilahkan untuk bertanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah harus sesuai dengan jurusannya ya, bukunya? Oh, siap. Karena kebetulan bidang yang saya kuasai di jurusan kami, kebetulan mata kuliahnya itu sudah dihapus. Oh ya, baik. Iya, Bapak. Ada pertanyaan lain mungkin Pak Bambang atau itu dulu? Kemudian saya kemarin tadi malam sudah mendaftar, tapi yang di sana ditanyakan apakah draft atau belum ada. Saya tuliskan belum ada karena Ya. saya menyesuaikan dengan Siap. jurusan saya. Tapi saya sudah punya draft sebetulnya Oh, baik. Oke. bidang saya sendiri gitu. Siap. Baik, izin saya jawab boleh nggak Pak Bambang? Baik. Oke. Baik, matur nuwun Pak Bambang atas pertanyaannya. Nah, alhamdulillah itu kemarin itu Bu WR1 menjelaskan Bapak Ibu ini tidak harus buku ajar nggih. Bisa buku teks. Buku teks itu ya maksudnya buku non akademik Bapak Ibu ya. Dan boleh buku referensi Bapak Ibu. Nah, sepertinya yang tadi disampaikan Bapak Bambang itu adalah buku referensi, Pak. Jadi menyangkut materi keilmuan tapi bukan materi kuliah yang utama, Pak ya, topik kuliah yang utama. Itu kami perbolehkan, Pak. Dan nanti nggak apa-apa, Pak. Nanti di form pendaftaran nanti akan saya bantu ubah menjadi sudah mempunyai draft, Bapak. Oke. Nanti sehingga nanti bisa dibawa pada saat training dan insya Allah nanti akan dicek langsung oleh Erlangga dan juga oleh Andi Offset, Pak. Kira-kira apa masukan-masukannya nanti bisa. Kami sediakan sesi coaching klinik nanti, Bapak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Monggo untuk Bapak Ibu NK ya, ngapunten menggunakan inisial. Monggo Bapak Ibu. Ngapunten Pak, Oh, Pak Bagas ini Nani, Ibu. Pak Nani Kurniati. Oh, Bu Nani. Oh ya, monggo Bu Nani. Ngapunten, iya. Siap. Monggo Bu Nani ada Iya, pertanyaan. saya satu yang jadi ini kalau misalkan dereng kagungan draft sama sekali sakit ikut ini juga nggih. Oh, boleh Bu. Nggih, boleh sekali. Saged. Jadi maksudnya nanti kenapa ada pertanyaan sudah punya draft atau belum itu nanti Nggih. supaya nanti bisa kita alokasikan waktu
Barangkali mau Nggih, diskusi langsung nggih. mengkonsultasikan draftnya. Tapi kalau boleh saya yakinkan bahwa kebanyakan belum mempunyai draft, Bapak Ibu. Jadi tidak masalah. Oh, Jadi nanti akan kemudian ada materi untuk merubah mhm. dari slide-slide menjadi Oh, buku ajar itu nanti akan ada caranya, Bu, menggunakan oh AI. nggih, Nanti akan baik, dibantu. baik. Oke. Dan diharapkan at the end of the program itu bukunya udah jadi, udah siap ke penerbit, ingat nggih? Betul, betul, Ibu. Nggih. Oh, Siap. baik, nggih, nggih. Ini berarti nge-boost ini, Pak. Nggih, nggih, Mas Bagus, nggih, Pak Bagus. Nggih, betul. Nge-boost Ini untuk pembuatan buku, nggih. betul, betul. Baik, Karena kan ada Bapak Ibu yang mempunyai syarat ini untuk jenjang administratifnya ya, Bapak Ibu ya. Sehingga kami siapkan di sini. Oke. nggih. Betul. Nyun sewu satu lagi, Pak Bagus. Eh, Monggo. menapa bedanya antara buku ajar, buku teks, dan buku referensi? Oh, siap. Baik, jadi ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau buku ajar itu yang biasanya menjadi buku babon. Kalau istilahnya penerbit itu buku babon itu atau buku utama. Jadi buku besar yang menjadi rujukan perkuliahan utama Bapak Ibu. Misalkan kalau di kami di jaringan komputer itu ada bukunya Kuroserus. Jadi buku utama yang biasanya digunakan rujukan dari bab pertama sampai akhir. Kalau buku referensi itu buku keilmuan, tapi dijadikan sebagai suplementari tambahan untuk perkuliahan Bapak Ibu. Misalkan kalau Bapak Ibu di RPS kan ada buku utama sama buku pendamping referensi ya, Bu Nani ya. Nah, buku referensi Nggih. itu buku-buku keilmuan tapi yang untuk support penjelasan kuliah utama. Nah, buku teks adalah Hmm. buku-buku selain akademik yang juga diperbolehkan untuk dipublish juga di kesempatan ini, Bu. Hmm. Nggih, Oke. nggih. Baik. Menarik sekali programnya Pak Bagus dari bidang Nggih, 1. nggih, Moga-moga matur bisa nuwun. ini. Panjang nggih, matur Iya, nuwun. matur nuwun, Bu. Nah, kemarin Nggih. Bu WR1 juga sudah berkomitmen Bapak Ibu bahwa ini akan menjadi program yang berkelanjutan ya, tiap tahun akan kita adakan. Nggih. Siap. Oke. Monggo untuk Pak Halo, Arino Sar. Ansip bisa. Halo. Enggak. Kenapa? Matur Ini nuwun Pak Bagus. Nggih. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam Pak Pak Arino. Bagus sering ketemu di MOOC Pak. Ya, siap Saya Pak Arino. kebetulan ini mau membuat buku ajar rencananya Siap. berdasarkan hasil MOOC yang lalu. Nah, gitu. Oke. Cuma yang ingin saya tanyakan, dulu MOOC dulu kan materinya agak terbatas dulu Pak, karena kan pada Betul. waktu kita video kan paling setengah jam sampai Oke. 1 jam untuk setiap video. Nah, pada kesempatan ini saya tuh pengen untuk menambah materi supaya lebih lengkap dan istilahnya apa ya? Nanti contoh-contoh aplikasi di lapangannya itu banyak gitu loh. Betul, Nah, betul. jadi kan saya perlu waktu, Pak. Nah, ini yang saya khawatirkan, Pak. Karena nanti kalau kita harus membuat buku yang lengkap dan aplikatif kan butuh waktu untuk gambar. Seperti yang Oke. telah kita ketahui bersama dulu pada waktu MOC itu kan hanya boleh gambar kita sendiri atau foto kita yang kita buat sendiri. Betul. Nah, itu nanti kalau materinya kebetulan kan sistem hidrolik Pak. Ya, itu kan otomatis kalau saya lihat di buku teks yang ada di luar dari bahasa Inggris itu mereka membuat remake ya, membuat gambar sendiri. Nah, ini waktunya kan banyak, Pak. Oke. Kira-kira kalau tadi kan batas waktunya kan minggu kedua Oktober, Pak ya. Ya. Tadi dari yang disampaikan Pak Bagus. Kira-kira agak mundur gitu apa bisa nggak, Pak? Oh, jadi begini Pak. Sebenarnya kalau untuk menambah material itu kita Ya. bisa gunakan cara AI Pak nanti Pak. Nanti akan kita berikan. Jadi Oh, sebenarnya pada gitu. prinsipnya itu AI itu Bapak punya outline-nya. Ya. Jadi nanti Bapak sudah punya outline-nya, nanti AI yang bantu nge-patch suplemen materialnya supaya bisa konkret gitu Pak nanti Pak. Jadi Oh, nanti gitu ya. Ya. materi yang menarik itu di pekan depan itu nanti ada dari Pak Suminar akan memberikan best practice penulisan buku. Beliau akan membuat outline kerangkanya seperti apa, contohnya apa, kemudian nanti AI yang execute menjadi sebuah bacaan yang kompleks gitu Pak. Oh, Nah, gitu. Nggih, nggih, Nah, nggih. untuk nanti juga sama juga ketika Bapak harus redraw, itu nanti kami juga akan ajarkan materi redraw, Pak. Jadi Oh, itu juga gitu. sebenarnya, tapi kalau untuk memang gambar-gambar yang sangat detail itu perlu menggambar manual, Pak. Tapi seperti kayak icon-icon, gambar rumah dan lain-lain itu saya juga saya pribadi itu mempraktekkan ke mahasiswa. Jadi kalau ada gambar, kamu bisa nanti lempar ke AI, nanti kamu minta redraw ini digubah gambar apa, ini apa, warnanya itu bisa Pak nanti Pak. Nanti akan kita ajarkan, Pak. Oh, Kecuali yang memang ya. gambar-gambar sangat
mendetail dan teknikal, ya itu AI agak jelek hasilnya Pak. Nanti itu mungkin agak sedikit perlu effort. Nah nanti Bapak bisa AI sudah membantu sekian banyak pekerjaan Bapak, nanti Bapak bisa alokasikan waktu khusus untuk membuat konten yang gambar-gambar teknikal Ya. seperti itu. Hmm. Begitu Pak Ya Rino. seperti kalau di dalam tempat kita Pak, kan kita kebetulan materi yang mau kita buat itu kan juga ada kegiatan praktikumnya Pak. Oke, Nah, jadi pada kegiatan praktikum kan nanti gambar kita memfoto ya, memfoto peralatan lab yang ya, peralatan lab itu kebetulan resmi kita dibeli ya, oleh Departemen Teknik Mesin Industri secara resmi kita beli ke Vesto ya. Kemudian betul. kalau kita masukkan foto-foto dari peralatan lab itu ke dalam suatu buku ini boleh Pak ya berarti ya. Boleh Pak, oke, boleh. Jadi Bapak pun screenshot dari aplikasi itu boleh selama nanti di bukunya dijelaskan lisensinya menggunakan lisensi apa gitu Pak. Oh gitu ya. Ya, Ya, itu Pak. diperbolehkan Pak. Jadi nanti akan ada materi menulis buku tanpa plagiarisme. Nanti di sana akan Oke, dijelaskan rambu-rambunya oleh Prof. Suminar. Jadi kayak mutu alat lab itu boleh. Kemudian capture betul. screenshot dari aplikasi boleh. Asalkan nanti dijelaskan Pak bahwa ini menggunakan lisensi apa, dan seterusnya. Nanti akan ada tata caranya Pak. Nggih. Oh nggih, matur nuwun Pak Bagus. Nggih, matur nuwun Pak Rino. Jadi nanti memang ini yang menarik itu pemanfaatan AI Pak. Ini akan mengurangi banyak sekali itu Pak pekerjaan yang lumayan teknikal dan menyita waktu nggih Pak nggih. Sehingga kita bisa membenahi kualitas di sisi lainnya gitu. Matur nuwun Ya, Pak Rino. ya matur Nggih. nuwun Pak. Matur nuwun. Nggih. Berikutnya ada Bu Orchidea. Saya persilakan Bu Orchidea. Oke, terima kasih Pak Bagus. Mungkin Siap. saya sama nggih dengan Pak Rino itu ya. Eh, Nggih. saya itu dengan Bu Eva, kemudian dengan Prof Dana itu sudah punya draft buku terkait desain. Nah, Nggih, desain ini kan memang ada rujukan-rujukan tabel-tabel, data-data yang cukup banyak nggih. betul. Kemarin itu kalau misalnya apa istilahnya copy paste gitu kan enggak boleh. Tidak boleh Kemudian nggih. diminta ya menulis ulang gitu. Nah, ini yang kami enggak sanggup itu. Jadi eh, itu mungkin Oh, nanti apa pertanyaannya nggih, solusinya bagaimana supaya supaya cepat gitu nggih. nggih. Kemudian yang kedua misalnya mahasiswa nih, mahasiswa itu kan ada persyaratan mahasiswa. Nah, mahasiswa kadang ini kan apa istilahnya nggih, angel dicekel buntute gitu lah. Kadang dia Ya, Bu. juga banyak kegiatan. Nah, kalau Nggih. misalnya kita mengajak tendik atau THL gitu boleh enggak nggih? Oh, sebagai asistennya ya, Bu ya. Iya, betul. Saya rasa tidak ada isu, Bu. Nanti tapi saya izin sampaikan ke Bu WR1 nanti saya izin menjawab pada saat acara training ya, Bu ya. Oh, Tapi nggih, seharusnya siap. tidak ada isu, Bu. Nggih, tidak masalah. Oh, nggih. Nggih. Nah, Jadi terkait itu, Bu. Oh ya, ya, monggo. Bu Orkidia ada pertanyaan lain? enggak ya itu yang apa kami ingin itu adalah membantu itu tadi. Apa Nggih. desain-desain nggih, kalau buku desain gambar-gambarnya data-datanya itu. Ini Oh, nggih. Baik. hambatan. Nah, Nggih, mungkin saya makasih. sedikit memberikan clue ke Bu Orkidea ya, Bu ya. Kebetulan saya mengajar materi keamanan jaringan informasi, Bu, dan di sana banyak sekali studi kasus. Saya coba improve dengan eh, mengambil inspirasi dari beberapa contoh studi kasus dari beberapa buku, tapi kemudian saya minta AI untuk mengimprove, misalkan jumlah spesimennya diperbanyak, kemudian skopnya diperluas, tapi untuk kasusnya dipersempit dan gitu nanti AI bisa membantu studi kasus seperti itu, Bapak Ibu, membuatkan. Jadi dia akan mensintesa skenario dari Bapak Ibu mungkin udah ada referensi ini, kemudian nanti Bapak Ibu request tambahkan kasus A, B, C ke sana, nanti dia akan menjadi sebuah kasus yang betul-betul seperti tampak baru. Nanti kita lihat pada saat AI nanti ya Bu, ya materi AI. Begitu Bu Orkidea. Nggih, siap-siap Pak Bagus. Jadi nanti juga ada yang terkait penulisan ulang gambar, data gitu nggih? Nggih, ada Bu nanti materinya Bu, terutama untuk gambar, data dan seterusnya. Nggih. Oke. Baik. Jadi Nggih, join siap. dulu di link yang Monggo. disampaikan itu nggih. Ya, nanti bisa Pendaftaran. disampaikan lewat itu Bu apa narahubung penulisan bukunya atau lewat departemen nanti datanya dimasukkan dulu supaya nanti bisa kami daftarkan di pelatihan-pelatihannya Bu. Nggih. Oke. Siap. Siap-siap. Matur nuwun Pak Bagus. Matur nuwun Bu Orkidea. Berikutnya ada Bapak Waluyo, monggo saya persilakan Bapak.
Nggih, saya monggo tertarik Pak. dengan yang buku teks tadi Pak. Nah, saya pengalaman membuat juga sebelumnya Fajar ya tadi yang pertama itu. Karena bidang Ya. kami itu desain, sehingga dari sisi market itu nggak terlalu bagus karena jurusan desain itu se-Indonesia itu kan cuma sedikit, nggak sebanyak jurusan yang lain. Nggih. Lalu saya mengembangkan lagi marketnya itu ke arah anak SMA, dan kita itu lumayan marketnya. Nah, untuk buku teks ini bisa nggak misalnya kita membuat buku tapi yang lebih luas lagi, jadi nggak cuma untuk kita. Intinya misalnya karena bidang kita desain, saya melihat market yang banyak itu misalnya mewarnai anak, atau misalnya kumpulan puisi, terus tutorial-tutorial. Nah, itu yang populer seperti itu tuh sepertinya banyak. Nah, apakah bisa untuk program ini di market-market seperti itu? Baik. Nggih, Pak. Nah, ini pertanyaan Pak Waluyo menarik ya. Bagaimana nanti kalau misalkan buku-buku seperti yang di luar, kayaknya kategorinya di luar teks, referensi, dan ajar ya Pak Waluyo ya. Betul ya Pak Waluyo ini? Ya. Iya Pak. Kebetulan Oke, saya makanya pernah tadi saya melihat. yang Nggih. ketiga itu tadi kalau Siap, Pak. Nah, iya Pak, saya kebetulan kemarin itu pernah melihat Erlangga menerbitkan buku-buku seperti itu, Pak. Jadi nanti Bapak bisa menanyakan secara detail pada saat Erlangga hadir dan juga pada saat Andi Offset hadir. Kalau Andi Offset saya rasa bukunya sangat tekstual dengan sedikit gambar, Pak. Kalau tapi Erlangga itu beda, Pak. Erlangga itu punya segmen pasar yang seperti Pak Waluyo sebutkan tadi. Jadi nanti Bapak bisa langsung konfirmasi langsung ke penerbitnya yang akan kami hadirkan di tanggal 15 dan 22, Pak, nanti, Pak. Tapi saya rasa kalau memang nanti penerbit oke, kami pun tidak masalah rasanya, Pak Waluyo. Oke. Apakah sudah cukup jelas, Pak Waluyo? Ya, siap. cukup, saya pikir itu penerbitnya saya saja, saya pikir. Berarti Siap, Pak. bisa penerbit apa aja, Pak? Siap. Baik. Oke, kita ke ya, baik Pak Waluyo. Seperti tadi nggih Pak, nanti akan kita detailkan pada saat acara, kita bisa tanya langsung kepada penerbitnya, Pak. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bu Orkidea tadi di sela-sela Pak Waluyo bertanya. Monggo Bu Orkidea, ada pertanyaan, Iya, Bu. mohon maaf Pak Bagus, ada yang kelupaan. Terkait modul praktikum, nggih. Nggih. Saya itu sudah berkali-kali bertanya ke mana ini kita Express. Ya. Modul praktikum itu memang tidak bisa dijadikan buku ber-ISBN, gitu nggih. Karena kan saya Ya. itu melihat kalau dari luar negeri itu kan ada buku-buku protokol gitu nggih. Ya, Tapi betul. dia memang dilengkapi dengan worksheet, kemudian dilengkapi dengan adanya teori sedikit. Itu Betul. sudah bisa dijadikan sebagai buku ber-ISBN. Nah, kalau kasus di Indonesia itu bagaimana? Apakah beda kebijakan atau bagaimana nggih? Nggih, baik Bu. Saya sebenarnya kemarin itu juga sempat berdiskusi dengan Bu Nurul dan penerbit, Bu. Terkait dengan modul praktikum itu memang beberapa tahun lalu itu seingat saya masih tidak bisa nggih, Bu, nggih. Di Indonesia maksudnya penerbit itu sebenarnya bisa tapi tidak berminat untuk menerbitkan, Bu. Gitu. Jadi kemungkinan pasarnya atau bagaimana nggih. Karena kan sekali lagi kalau sudah urusan sama penerbit itu kan terkait bisnis ya, Bu ya. Mereka akan melihat ini visibility-nya ini oke atau tidak untuk dicetak banyak dan lain-lain. Nah, tapi saran saya nggak apa-apa, Bu. Ibu nanti bawa aja semua kemungkinan draftnya Bapak Ibu. Ibu mau nulis 2 buku pun nanti kami izinkan ya. Satu tim penulis menulis 2 buku kami izinkan. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi ke penerbitnya langsung. Tapi memang kalau statementnya Prof. Nurul 3 tahun lalu itu pada saat berdiskusi dengan penerbit itu modul ajar itu masih belum termasuk buku yang bisa diterbitkan oleh penerbit Indonesia. Tapi saya rasa itu karena alasan pasar saja sih Bapak Ibu. Begitu Bu Orkidea. Karena kan kalau kami kebetulan kan yang memegang modul praktikum itu saya gitu koordinatornya. Karena saya berpikir kalau bisa dijadikan ISBN
kan berarti Siap. angka kreditnya itu lebih menguntungkan bagi kami tim Betul, penulis dibandingkan kalau betul kita Ibu. menerbitkan setiap tahun gitu nggih, hanya Nggih, modul nggih. biasa saja. Jadi kalau Betul. misalnya nanti tidak diterbitkan dengan penerbit eksternal, dengan ITS Press saja tidak apa-apa, asalkan bisa ber-ISBN. Itu sih Ya, harapannya untuk modul betul. praktikum. Nanti Gitu. bisa Bu dikonfirmasi ke ITS Press ya Bu ya, pada hari Ya, Kamis tanggal 2 akan kami siap. hadirkan. Nggih. Termasuk nanti Nggih, langsung nggih. coaching klinik juga. Nggih. Monggo Oke, Bu. oke, siap, Pak Bagus. Matur nuwun. Matur nuwun, Bu. Jadi saat ini kami posisinya itu tidak membatasi jenis bukunya Bapak Ibu. Kami persilahkan. Jadi tapi selama penerbit bilang oke, maka nanti akan kami coba akomodasi nggih Bapak Ibu nggih. Siap. Matur nuwun Bu Orkidea atas pertanyaannya. Berikutnya ada tadi pertanyaan lanjutan ya dari Pak Bambang. Monggo Bapak, saya persilahkan untuk bertanya. Mohon maaf ada yang kelupaan. Saya Silakan. punya draft satu lagi, tapi terjemahan. Itu gimana ya? Oh iya Pak, kalau terjemahan itu kalau kemarin ya Pak ya, itu ada syarat dari penerbit itu bukan merupakan buku terjemahan Pak. Ya, untuk Oh yang program gitu. ini nggih. Ya, Oh, jadi ada syarat dari penerbit bukan merupakan terjemahan buku atau saduran dari buku asing oh, gitu Pak. Nggih. baik, baik, Siap. baik. Nggih. Terima kasih. Siap, matur nuwun Pak Bambang. Kemudian ada Pak Cahyono. Saya persilakan Pak Cahyono. Nggih, Pak Bagus Jati, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak bertanya, kalau tidak salah kan di suratnya itu kan ada daftar MOC nggih, yang dari tahun Betul, 2000 sampai 2022 kalau nggak salah. betul. Eh, itu hubungannya antara program MOC sama ini apa Pak? Oh, gini Artinya Pak. Ya, apakah siap. harus orangnya sama itu, apakah judulnya harus sama atau tidak atau bagaimana? Oh, siap Pak. Jadi begini Pak, dasar pemikirannya kenapa kami melampirkan ada penerima insentif kuliah online dulu ya waktu pandemi ya Pak ya, sama MOOC di surat. Jadi gini Pak, semakin lengkap materi perkuliahan Bapak Ibu, itu nanti AI akan semakin sempurna membuat buku ajarnya Pak dengan AI. Nah, dosen kami soalnya juga memahami, ini tidak terjadi di ITS tapi juga di kampus lain Pak, bahwa biasanya orang yang rajin buat MOOC sama orang yang rajin membuat kuliah online itu nanti juga pasti materinya akan siap untuk dibuat buku Pak. Itu yang coba kami tangkap dari beberapa perguruan tinggi seperti ITB, UGM. Loh kok orang-orangnya sama juga, tapi kesamaan beliau-beliau ini adalah secara konten itu sudah siap Pak. Nah, keberadaan daftar kemarin peraih insentif kuliah online sama MOOC itu hanya sebagai referensi saja bagi departemen. Oh, kayaknya Bapak Ibu ini kontennya sudah siap sekali, nanti tinggal dikembangkan menjadi buku ajar. Nah, itu nanti yang akan materinya dibawakan oleh Prof. Nyoman Pujawan, Pak. Bagaimana Nggih. membuat dari materi kuliah menjadi buku ajar. Seperti itu, Pak Cahyono. Nggih. Terus yang kedua Pak Bagus, mohon izin. Eh, kalau yang untuk program ini kan sangat rigid ya, jadwalnya sangat mepet sekali. Nggih. Nggih. Nah, ya, apakah nanti ada gini, misalkan ada dosen yang tertarik untuk ikut, Nggih. tetapi ternyata di akhir deadline itu ternyata belum selesai. Nah, Oke. itu apakah ada punishment-nya semacam kayak kita kontrak penelitian atau apa seperti itu, atau hanya insentifnya tidak keluar, atau bagaimana Pak Bagus? Oh, baik. Mohon izin. Siap. Jadi nanti seperti ini Pak Cahyono. Jadi memang nanti ini kan akan ada programnya di tahun depan ya Pak Cahyono ya. Jadi nanti insentifnya kami tahan dulu sampai nanti buku itu terbit dan nanti yang bersangkutan bisa mengusulkan judul lain di tahun depannya Pak. Jadi semacam kayak program ORM. Kalau ORM kan papernya harus terbit baru bisa mengusulkan ORM lagi di tahun depan. Ini sama Pak. Jadi judul yang dulu sudah diusulkan, misalkan sudah kita beri insentif pertama, nanti insentif keduanya di hold dulu sampai nanti terbit, kemudian baru bisa mengusulkan judul berikutnya di program-program tahun berikutnya. Seperti itu Pak. Nggih. Baik Pak Baik. Bagus. Terus yang ketiga Pak, mohon izin bertanya Siap. lagi. Terkait dosen yang bisa mengikuti program ini, apakah harusnya aktif atau mungkin yang IB atau TB juga boleh bergabung? Kami tidak membatasi Pak, IBTB monggo bisa tetap join Pak di sini. Oh, nggih. Ya, Nggih, baik Pak siap. Bagus. Matur nuwun sangat, sudah sangat clear. Ya, Matur matur nuwun. nuwun Bapak. Matur nuwun. Nggih, Bapak Ibu, saya izin mengkopaskan linknya nggih. Jadi monggo Bapak Ibu nanti segera bisa mendaftarkan diri. Sekedap saya izin.
panduannya ya. Sekedar. Jadi saya izin kopas kembali Bapak Ibu di chatnya. Jadi Bapak Ibu segera mendaftarkan diri, nggih, supaya nanti kami bisa juga memperkirakan nggih, lebih ke arah konsumsi, kemudian kesiapan tempat, kabel dan lain-lain ini untuk acara hari H. Nah, sudah kami berikan ke chat Bapak Ibu dan nanti juga akan kami suratnya sudah ada di departemen, nanti juga akan kami coba post ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu profesor atau guru besar bisa juga melalui pendaftaran jalur Dewan Profesor, dan juga Bapak Ibu yang sudah mempunyai konten yang cukup lengkap bisa direkomendasikan departemen melalui link yang kedua. Ya, tidak akan ada perbedaan Bapak Ibu dan nanti akan tetap semua kami coba akomodir. Ya, monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang lain? Saya persilakan. Apakah ada workshop penulisan batch kedua? Nah, nanti Bu Asri, semua materi akan kami rekam, Bu Asri. Jadi nanti kami memang sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa hadir ya, karena nanti ada pengalaman hands-on praktek menulis buku dan juga nanti langsung dicek oleh para penerbit. Tapi kalau memang Bapak Ibu tidak bisa, nanti akan ada dokumentasinya Bapak Ibu. Dan nanti kalau misalkan kayaknya yang nanti menarik itu AI ya Bapak Ibu ya, kami akan buatkan workshop mungkin lanjutan jika dibutuhkan, yaitu AI nanti di sesi berikutnya. Oke Bapak Ibu, nanti akan kami buatkan WhatsApp group untuk koordinasi semua tim yang diterima untuk menulis buku kandidat ini, akan kami buatkan WhatsApp group untuk koordinasi. Tambahan Pak, mohon maaf Pak, bagus. Mau tanya Pak. tambahan pertanyaan. Ini kalau menurut tadi informasinya kan tanggal minggu kedua Desember harus ada kepastian penerbitan buku. Ya, siap. Nah, ini insya Allah Pak, kita berusaha maksimal untuk membuat ini ya. Tapi kalau seandainya baru akhir Desember bisa selesai itu gimana Pak? Nggak apa-apa Pak, nanti tetap kami hold yang insentif yang kedua ya Pak ya, yang untuk mahasiswanya itu sampai nanti terbit Pak. Betul. Kita siap. Khawatir karena gambar-gambarnya itu loh Pak ya. Nah, nanti monggo Pak. Jadi memang AI itu sangat membantu Pak. Saya sendiri menggunakan AI sekali di perkuliahan saya, baik untuk membuat studi kasus dan lain-lain. Nah, akhirnya nanti Bapak bisa spare keluangan waktu sisanya itu mungkin untuk menggambar hal-hal yang lebih teknik ya Pak ya, untuk kontennya yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Pak Arino. Ya, kita upayakan sebisa mungkin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, ya silakan. Bapak, ada pertanyaan Pak? Suaranya kurang jelas, Bapak. Mohon maaf. Kenapa Mas? 32. Sepertinya unmute ya. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, nanti rekaman sosialisasi ini akan segera kami edarkan juga. Sekali lagi Bapak Ibu monggo bisa booking tempatnya ya Bapak Ibu ya. Booking tempatnya dengan cara mendaftarkan diri, tidak harus punya draft Bapak Ibu, dan judulnya pun itu tentatif boleh, nanti berubah nggak apa-apa. Jadi nanti semuanya akan clear pada saat bertemu penerbit, boleh atau tidak modul praktikum, kemudian tadi seperti buku desain, banyak praktek menggambarnya dan lain-lain, mewarnai itu apakah boleh? Nah, nanti akan dijawab sendiri oleh penerbitnya. Kami di bidang 1 hanya berusaha mengakomodir, selama penerbit bilang iya, maka kami akan sangat mengakomodirnya Bapak Ibu. Kami juga memohon bantuan Bapak Ibu, kiranya program ini bisa dibantu disebarluaskan, dan ini nanti insya Allah Bu WR1 berkomitmen akan diteruskan sebagai program rutin untuk mendukung produktivitas penulisan buku di ITS hingga 5 tahun ke depan. Baik. Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan matur nuwun sangat. Alhamdulillah sudah 52 peserta, mohon saya tinggal menunggu nama Bapak Ibu untuk masuk di daftar supaya kami segera bisa alokasikan beberapa hal untuk persiapan acara. Matur nuwun Bapak Ibu, sekali lagi kami butuh bantuan untuk menyebarluaskan ke kolega Bapak Ibu di departemen. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu.